Kepala desa merayakan ulang tahun ke-80. Oke, 20 tahun belum pulang. Kali ini pasti pulang, baik. Hari ini, Ivanka, wanita terkaya di dunia, Lu Ziming, kepala pelayan Long Wangfu, tiba di Nancheng. Ivanka ini cantik sekali, kaya dan cantik. Belum lagi Lu Ziming sang kepala pelayan. Dia benar-benar di bawah satu orang, di atas ribuan orang. Iri dengan orang penting kaya, tidak seperti kita, banting tulang cari uang. Tak perlu iri, mereka belum sebahagia kalian. Sudahlah, Laulin, kau pikir kau kenal Ivanka? Kayak Lu Ziming. Memang kenal. Kalau gitu aku kenal Dragon Lord dong. Mungkin benar juga. Aduh, jualan nasi kotak ya, jualan jangan besar mulut. Ivanka, CEO grup Dragon Rise. Lu Ziming kepala pelayan menghadap Dragon Lord. Menghadap Dragon Lord. Dragon Lord, mari pulang bersama saya. Anda adalah Dragon Lord, penjaga takdir Sia, Istana Naga. Tak bisa tanpa Anda. Tidak mau pulang, sudah pensiun. Ngapain pulang? Istana Naga tanpa aku. Tetap berjalan baik kan? Oh ya, ada kabar istri saya. Dragon Lord, dulu Anda bilang, istri ada tahi lalat kupu-kupu, sudah bertahun-tahun dicari, tak ada petunjuk. Teruskan pencarian. Baik, Besok kepala desa kami, rayakan 80 tahun. Dia suka minum alkohol. Siapkan anggur terbaik sebagai hadiah. baik, Dragon Lord. Saya baru tiba di Nancheng. Katanya, putri keluarga Shen kena penyakit aneh. Kakek Shen berjanji, siapa yang bisa menyembuhkan putrinya akan dijodohkan. Katanya, ibu anak keluarga Shen, wajah mereka sangat cantik. Apakah mau mencoba? Dragon Lord, jika Anda perlu. Saya siap berkorban untuk Anda, termasuk kerajaan bisnis saya, semua milik Anda. Sudahlah. Cepat pergi. Hubungi saya jika ada kabar. Baik. Kapan bisa menemukanmu? Racun cinta suku ini berbahaya. Aku tak tahan. Kamu, kenapa dia terlihat familiar? Cepat pergi. Tunggu sebentar. Bagaimana? Peluru hanya melukai pahamu, tidak mengenai arteri. Cepat masuk mobil dulu. Kamu mau apa? Mengobati lukamu. Itu dia.
sudah selesai. Kamu tidak boleh pergi. Hei Nona cantik, aku menyelamatkanmu. Jangan memerasku. Dia masa tidak mengenaliku, dasar brengsek. Tapi dengan caranya tadi, mungkin bisa menyelamatkan Yucu. Tidak, aku bukan mau memerasmu. Kepandaianmu luar biasa, bisakah kau selamatkan? Ah, bukan. Selamatkan putriku. Putrimu? Dia kenapa? Dia sakit aneh. Sudah koma 3 bulan. Selama 3 bulan ini, aku mencari tabib di gedung ini. Tapi semua gagal. Putrimu? Penyakit aneh. Kau Shen Yihuan dari keluarga Shen? Ya. Asal kau mau menyelamatkannya, aku akan lakukan apapun. Bukan begitu. Tapi aku tidak mengenalmu. Tidak kenal, dasar bajingan. Dulu menyakitiku, sekarang putriku sakit. Dia bahkan tak mengenaliku. Kok malah menangis? Jangan menangis, nanti orang salah paham. Mengira aku menyakitimu. Mau tidak kau selamatkan dia? Baik, aku akan bantu. Tunjukkan jalan. Setidaknya kau masih punya hati. Bagaimana tapi baik? Penyakit Nona Shen ini aneh, sangat aneh. Apakah bahkan Paduka tidak bisa berbuat apa-apa? Anda adalah orang terhebat di siasat ini, tabib nomor 1. Harus kuakui penyakit ini baru pertama kulihat dalam hidupku. Kupikir di dunia ini hanya satu yang bisa selamatkan Nona Shen. Sayangnya hanya legenda. Dragon Lord yang sakti, Longju itu. Longju sosok sangat mulia. Bagaimana mungkin kita temui? Ayah, aku pulang. Anakku, bukankah kau sedang inspeksi proyek? Kenapa bawa buru bangunan? Dia bukan buru bangunan. Dia Lintian, tabib yang kudatangkan untuk obati Yucu. Konyol sekali. Buru bangunan mau mengobati Yucu. Kenapa kau datang? Kau masih hidup? Aku hidup, Tuan Ki terkejut. Ibu mertua bercanda. Hari ini aku datang untuk obati Yucu. Perempuan ini beruntung. Pembunuh bayaranku gagal. Jangan sembarangan memanggil. Kakek Shen sudah berjanji. Siapa yang sembuhkan Yucu akan dinikahkan dengannya. Keluarga Shen bangkrut, hanya keluarga Qi bisa selamatkan kalian. Jika Yucu jadi istriku, pantaslah aku memanggil ibu mertua. Tak perlu repot, Tuan Ki, sudah kutemukan penyelamat putriku. Siapa? Jangan-jangan si buruh ini? Tua bangka, kau cuma kuli bangunan, otak mau ikut pindah. Pergi sekarang, atau kupatahkan kakimu. Begini caramu diajar orang tua, bicara pada orang. Kurang ajar. Kau cuma kuli bangunan mau kuhormati. Di mataku, kau lebih hina dari semut pengawal. Patahkan kakinya, buang dia. Siapa berani sentuh dia? Shen Yihuan, pikir baik-baik. Penyakit Shen Yucu, tak ada tabib di Xia yang bisa obati. Hanya Kaisar Mediswa bisa selamatkan dia. Kaisar Mediswa. Silakan masuk, Kaisar Mediswa. Koinuma Junichiro. Benar, sayalah orangnya. Kabarnya Koinuma Junichiro sang kaisar medis ahli ilmu hitam dengan cara terkutuk. Orang Sia bodoh, sangat primitif. Yang penting hasilnya baik. Lagi pula gadis itu bukan sekadar koma, tapi terkena teknik mimpi buruk. Dalam 3 hari, jika tidak diobati, dia akan tertidur selamanya. Teknik mimpi buruk. Tentu saja. Sudah kuduga kenapa penyakit Nona Shen aneh sekali. Apa teknik mimpi buruk? Ilmu ninja dari Wa mengurung jiwa manusia dalam dunia bawah sadar, menderita siksaan abadi sampai gila, jadi mayat hidup. Dasar semut, tapi kau cukup tahu banyak. Kau yang sakiti putriku? Kau cukup pintar. Ciheng, ini semua rencanamu? Bocah tua, tahu pun mau apa. Kini hanya Xiao Guan Yihuang yang bisa selamatkan Shen Youchu. Asal kau setuju syarat tadi dan berikan keluarga Shen padaku, aku akan pertimbangkan untuk meminta Xiao Guan Yihuang menyembuhkan cucumu. Kalian orang-orang tak tahu malu. Tidak tahu malu. Lalu kenapa? Asal efektif. Itu cara yang baik. Ilmu mimpi buruk selain aku. Tak ada yang bisa obati. Jangan dengar omong kosongnya. Aku yang obati. Lintian, kau benar bisa sembuhkan? Pasti sembuh total. Garansi sembuh. Bocah tua, lebih baik kau pergi. Apa aku patahkan kakimu? Kukira selama ini kau hanya tak berpendidikan, tak kusangka engkau bersekongkol dengan orang Jepang membantai saudara sendiri. Lupa bagaimana orang Jepang ini memperlakukan Daxia. Kau tega mengkhianati pahlawan yang gugur untuk Daxia? Pahlawan, nyawa semut-semut itu bukan urusanku. Apalagi kau ini, 2 jari pun cukup untuk menghancurkanmu. Dan kau, Shen Yihuan, selain syarat tadi, kau harus temani malam ini.
Tamparan ini, hukuman karena hina pahlawan. Dazar Randa, Berani Mukulaku, Venudia, Venu. Kalian mau apa? Kamu tidak apa? Kenapa halangi aku? Lelaki sejati, tidak sembunyi di belakang wanita. Setidaknya kau masih jantan. Dazar para pekandang. Kalah sama buruh kasar? Shen Yuan, kalau mau selamatkan putri, penuhi syaratku. Wanita, Dashu yang bodoh. Tahukah kau? Sekarang di ruang kesadaran. Sedang alami, siksaan mental mengerikan. Lebih baik, penuhi syaratku. Putrimu tak perlu menderita. Yuchu. Orang Jepang licik. Dan Ji Hing membantu kejahatan. Tidak takut dosa? Hukum langit. Lebih dulu menghakimimu, Shen Yuan, kau piker. Dengan si lemah ini, bisa selamatkan putrimu, penuhi syaratku. Kau dan putrimu melayaniku. Ini satu-satu pilihanmu. Tenang, putrimu sebentar bangun. Ilmu mimpi buruk receh, sudah sok jago hari ini. Akan kutunjukkan, lihat sendiri. Bae, Dazar Buru Compagnon masih tak menyerah, hari ini, bersama Kaisar Xiao Quan. Akan kulihat caramu, hancurkan ilmu ini. Bagus, modku sedang baik. Akan kutonton si lemah. Tunjukkan aksimu. Linzian, bagaimana Yuchu? Yuchu, bisakah dia sadar? Tenang saja, sebentar lagi Benkan. Orang Dasya, berasal-asalan. Ilmu mimpiku, bukan untuk dipecahkanmu. Benar, ilmu mimpi Xiao Kong Yuan. Kau bisa atasi? Jangan bercanda. Nona Shen sudah bangun. Yuchu, kau sudah sadar. Hey Cat. Tidak mungkin. Mustahil. Terima kasih. Hari ini kau membela Kat hingga musuhi Qi dan Jepang. Mereka pasti balas dendam. Cuma keluarga Qi dan Jepang. Tak perlu takut. Yuchu, harus berterima kasih ke Lintian. Dia yang menyelamatkanmu. Terima kasih sudah menolongku. Sama-sama. Yuchu, kau tak tahu. Saat kau tidak sadar dulu, aku pernah bilang, siapa yang menyelamatkanmu, akan kunikahkan denganmu. Sekarang, Lintian menyelamatkanmu. Bagaimana kalau kau nikahi dia? Ini. Walau dia lebih tua, tapi saat bersamanya, selalu merasa aman. Aku mau. Tidak. Anakku, walaupun Lintian lebih tua dari Youchu, tapi dia mampu. Youchu menikahinya, bukan hal buruk. Ah tidak, pokoknya. Youchu tak boleh menikahinya. Anakku, kenapa kau menolak? Youchu nikahi Lintian? Karena akulah yang mau nikahi dia. Apa? Kau mau nikahi dia? Ibu, Bu, sebenarnya, Yuchu. Sebenarnya dia, tidak, ayah dan Youchu selama ini mengira dia meninggalkanku. Apalagi Youchu sangat membenci ayah kandungnya.
Biarkan mereka berdua akrab dulu. Nanti baru beritahu Yuchu. Yuchu. Walau dia menyelamatkanmu, tapi usia kalian tak cocok. Jadi ibu memutuskan, gantikanmu menikahinya. Bu, sebenarnya, menurutku, lebih tua justru lebih baik. Ibu tak perlu berkorban untukku. Dulu, bukannya ibu selalu bilang, mau cari suami brengsek itu? Keniba tiba-tiba berubah? Benar. Seperti kata pepatah, yang tua lebih perhatian. Lin Tian ini, kupikir bisa diandalkan. Ayah, jangan ngawur. Lin Tian ini. Pokoknya, Youchu tak boleh menikahinya. Kalau nikah, akulah yang akan. Kalian ini kenapa? Tak tanya dulu. Pendapat yang bersangkutan, aku tidak setuju. Kau juga mau Youchu? Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Bagaimana mungkin aku menikahinya? Siapalah. Lalu kenapa kau menolak? Kamu tidak mau menikahiku. Kamu meremehkanku. Bukan itu maksudku. Kekentikan nona shen tidak tandinga. Mana mungkin aku meremehkan? Hanya saja. Aku sudah punya istri. APA. Kau sudah menikah? Tidak. Begini ceritanya, 18 tahun lalu, aku bertemu istriku di perbatasan. Kami terpisah kemudian. Selama ini aku terus mencarinya. 18 tahun lalu, di pinggir sungai kecil. Rupanya dia tidak melupakanku, juga terus mencariku. 18 tahun lalu. Aku ingat waktu itu, putriku juga pergi ke perbatasan. Kau pernah ke perbatasan? 18 tahun lalu. Paman, kau tidak tahu. Ibukuku 18 tahun lalu, tepatnya di perbatasan, bertemu ayah brengsekku. Selama bertahun-tahun, dia meninggalkan istri dan anak. Kalau aku bertemu dia lagi, pasti ku beri pelajaran. Benar, pria brengsek itu menelantarkan putriku. Kalau sampai ketemu, pasti ku hajar habis-habisan. Yuchu. Ayah. Ibu jangan lanjutkan. Seumur hidupku, takkan maafkan ayah brengsek itu. Paman lebih baik. Kau benar. Ayah brengsek memang tak pantas dimaafkan. Paman, kau, kalau tidak suka pada ibuku, aku yang akan kau nikahi. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Aku merasa nyaman bersama dan merasa aman di dekatnya. Pokoknya tidak boleh. Kalau menikah, harus dengan... Aduh, aku tidak akan menikahi siapapun. Kau sudah menciumku. Harus bertanggung jawab. Kau harus menikahi. Ini keterlaluan. Aku memang memaksamu. Kau, bangun dulu. Daripada kau cari istrimu, lebih baik begini. Nikahilah dulu denganku. Keluarga Shen bisa membantumu mencari istrimu. Kalau sudah ketemu, kita langsung takkan kuganggu lagi. Lin Xian, kau mampu. Yuchu dan putriku perlu perlindungan pria. Nikahi putriku, untuk sementara. Lindungi mereka berdua. Sebut saja kebutuhanmu. Selagi keluarga Shen bisa sediakan, pasti kuberikan. Paman, kumohon. Baiklah. Terima kasih. Baik. Ada APA? Tidak apa, kepala desa kami, ulang tahun ke-80. Aku harus pulang. Sejak kecil yatim piatu. Kepala desa dan warga, membesarkanku, saudara seperjuanganku. Sudah lama tak bertemu, pulang kali ini, kita bisa ngobrol lama buat nostalgia. Suamiku, kamu pulang, perlu aku siapkan hadiah? Nggak usah, aku sudah siapin anggur buat Pak Lurah. Pak Lurah udah siap. Tapi saudara-saudaramu, sama warga desa, hadiahnya juga harus disiapin. Itu makin gak saudaraku, bukan tipe yang materialistis. Tetap harus siapin, tunggu dulu. Secretaris Sue, siapkan beberapa hadiah, yang paling bagus. Nyonya Shen.
Jam tangan senilai 10 juta ini. Untuk adikmu. Kelang 9 juta ini. Untuk adik perempuanmu. Ini terlalu mewah. Sayang, aku istrimu. Saudara-saudaramu. Ya saudaraku juga. Sebagai kakak ipar, kasih mereka hadiah. Wajar saja. Tuan Long, ini anggur Tian Mao terbaik. Untuk mendapatkannya, habis 20 juta. Dulu orang tuaku meninggal, Pak Lurah dan warga desa yang membesarkanku, bertahun merantau, belum pulang. Bukan cuma 20 juta, asal Pak Lurah senang, 200 juta pun rela. Ini ultah Pak Lurah, jangan terlalu mencolok. Bungkus dengan ini. Baik. Sudah. Pulang dulu. Saya. Nok, Yanggan Zedi. Walau orang tuamu sudah tiada, tenang saja ke depannya. Desa akan biayai hidupmu. Kamu fokus belajar. Nanti bisa sukses. Kekek Ciong, nanti kamu tinggal di rumahku. Iya, Kak Tian, akan kutunggu kamu. Xiao Tian, belajar yang rajin. Banggakan desa Linjia. Benar, betul. Kak Tion, bagaimana Pak? Ini tetap rumah. Iya, Kak Tian. Nanti, jangan lupa nikahi aku. Tenang saja, aku akan berusaha. Lama tak bertemu. Apa kabar semuanya ya? Pak Lurah. Semoga panjang umur, sejahtera selalu. Baik, baik. Selamat Pak Lurah, selamat ya. Semuanya, silakan duduk. Pak Lurah. Kamu. Aku Lin Tian. Lin Tian, Xiao Tian. Sudah 20 tahun, akhirnya kamu kembali. Kepala desa, saya tahu Bapak berlin tahun, suka minum anggur. Saya siapkan Tian Mao untuk Bapak. Bagus. Xiao, kau pergi 20 tahun lamanya. Akhirnya sukses juga. Kepala desa, sekarang saya kembali ini, untuk Bapak, Xiao Feng, Yan Ziai, dan warga semua. Bawa hadiah semua. Orang tua saya meninggal dini, tanpa bantuan kalian. Saya sudah mati kelaparan. Bagus, anak baik kamu. Ani Lin Tian. Dulu di desa Lin, juara ujian nasional. Waktu itu juara provinsi, pergi 20 tahun tak pulang. Lin Tian, sekarang sudah kaya ya? Sukses itu bagus. Bagus sudah sukses. Ayo sini, hari ini. Duduk di meja utama. Tunggu dulu. Xiao Feng. Yan Ziai. Kalau bicara soal desa Lin, yang paling sukses, tetap Lin Feng. Benar, Lin Feng sekarang adalah wakil manajer grup Shen. Xiao Feng. Kau sudah sukses ya? Ku berani panggil Xiao Feng. Dan, jangan sentuh saya dengan tangan kotor. Xiao Feng, Ada APA? Yanzi, dia kenapa? Kakak Feng sekarang, wakil direktur grup Shen. Kalian harus panggil direktur Lin. Yanzi, jangan bicara sembarangan. Kita tumbuh besar bersama, seberhasil apapun dia tetap saudara. Oh iya, pulang kali ini, kakak iparmu bawa hadiah untuk kalian. Hadiahnya mana? Kamu ini, jangan sok-sokan. Terburu-buru jadi ketinggalan. Nanti setelah acara ultah selesai, aku ambilkan. Lin Tian, berhenti berpura-pura. Beberapa hari lalu, ada warga lihat kamu kerja sebagai kuli bangunan. Mau ngasih hadiah? Perlu sok kayak gini? Apa? Kuli bangunan? Yanzi, kok bisa bicara kasar begitu? Kamu lupa persahabatan kita? Kamu lupa? Dulu mau nikah sama aku? Haha. Nikah sama tukang batu? Lucu sekali. Dulu kukira, setelah lulus kampus, bisa jadi direktur. Yang ada malah, jadi kuli bangunan.
Untung saja, aku pilih kakak Feng. Kalau tidak, sudah menyesal. Lintian, dulu semua bilang, kamu lulus kampus, pasti sukses. Tapi nyatanya, ya, malah jadi kuli bangunan. Wah. Gini ayah, besok-besok, aku mau bangun rumah, ikut kerjalah. Sehari. Bayar 200.000. Lintian, cepat terima kasih ke kakak Feng. Bertahun-tahun ini, ku kira semua orang di desa bisa berubah. Tapi tak kusangka, kalian berdua berubah. Berubah? Ini zamannya yang berubah. Lintian, kamu pikir aku masih bocah yang nurutin kamu? Sadarlah, sekarang kau mengikat sepatuku saja. Tak lihat. Ya. Direktur Lin tak terjangkau. Sudah, tak usah bicara. Aku kesini untuk ucapkan selamat ke kepala desa. Berdiri. Kepala desa, Anda. Apa sok akrab? Bertahun-tahun, kukira di luar, sukses ternyata. Malah jadi, kuli proyek. Berdasar apa kamu duduk di meja utama? Kepala desa. Kenapa Anda juga? Xiaofeng, pulang nih. Ayah, sini-sini. Hari ini, duduk di meja utama. Kepala desa. Heidi suruh duduk di rumah. Sekarang dia. Kamu cuma petani. Berani duduk di sini? Tahukah kalian siapa sebenarnya aku? Bu, Paman Lin lupa bawa hadiah. Ya ampun. Pria memang ceroboh. Hadiah saja ketinggalan. Ketemu saudara, gone mellow. Bagaimana kalau kita antarkan hadiahnya, kasih kejutan. Sekalian tunjukkan ke warga, dia punya istri dan anak yang baik. Baik. Benar-benar anak yang penurut dan berbakti. Kau cuma orang kamu. Mau bilang diri siapa? Wah. Ini yang kau berikan ke kepala desa? Aduh. Cio mau. Kau sanggup beli Tian mau? Kepala desa, ini kan Feng Ge, yang khusus beli untuk Bapak, Hiwajio, vintage tahun 80-an 1893, senilai 100.000 yuan. Tian Mao ini, bungkusnya saja tidak ada, jelas-jelas palsu. Baik, baik, kalian benar-benar anak yang berbakti. Tidak seperti Lin Tian ini. Bawa miniman palsu. Menipuku si tua ini. Lin Tian ini mengaku sukses. Ternyata cuma buruh kasar. Dulu kepala desa sangat baik padanya, tapi malah menepedengin miniman palsu. Tetap Lin Feng langsung memberi Guijiao senilai 100.000 yuan. Kepala desa. Ini bukan monumen palsu. Ini khusus kulelang untuk Bapak. Senilai 20 juta yuan. Raja Angkor Tian Mao. Iya. Bukan palsu. Yongzi, ko ini. Lia Lintian, masa mau dipermalukan? Haha. Kepala desa. Rumahmu, kan mau direnovasi? Serahkan ke Lintian saja. Lagian satu desa, harus saling bantu. Kingar, pekerjaan buruh kasar. Sedang sulit dicari. Kalau begitu, karena Lin Feng sudah bilang, toilet rumahku akan kubangun. Lin Tian, kau yang kerjakan. Lin Tian, cepat berterima kasih pada Feng Ge. Aduh, untung dulu tidak menungguimu. Kalau tidak, aku akan kehilangan suami hebat seperti Feng Ge. Lintian, baru donggar. Kau mau memberi apa? Atau mungkin hadiah dari istrimu? Ini. Kok tidak kelihatan? Pasti tidak berani datang. Wanita yang menikahi Lin Tian pasti cantik, atau tua dan jelek. Caci aku boleh. Jujur istriku jangan. Bilang apa tentangnya? Sepertimu ini. Mana dapat istri bagus? Jangan-jangan kau nikahi pekerja seks? Lin Tian, dulu kau kan juara ujian nasional. Tak disangka, bisa jadi seperti ini. Sangat mengecewakan. Wah. Sumpah. Nikahi perempuan. Cocok sekali. Sudah kukatakan, hina aku boleh, tapi istriku jangan. Bangsa,
Berani kau pukul aku? Lin Tian. Kau keterlaluan. Berani ricuh di pesta ulang tahunku. Tak ada rasa hormat? Kalau kalian merendahkanku. Mulai sekarang, kita sudah selesai. Hah? Dulu, kukira kau bisa sukses di hidup. Kalau tidak, aku pasti gila. Sampai mau menolong si miskin seperti dasar orang hina. Sudah mukul aku mau lepas begitu saja? Hari ini, harus kubuat kau membayar. Akan kulihat, siapa berani sentuh suamiku. Sayang, kenapa kau kesini? Sayang, aku cuma kangen sama kamu. Banyak yang lihat nih. Gak apa-apa. Kau istri Lin Tian, Dongaria. Aku wakil direktur grup Shen. Kalau berani lawan aku, kubuat kalian. Di Provinsi Selatan, tidak bisa hidup tenang. Wakil Direktur Grup Shen. Kok aku tidak tahu? Lucu sekali. Kamu siapa berani-berani sok tahu soal suamiku? Siapa aku? Aku Direktur Utama Grup Shen. Wah. Aduh, bikin ketawa mati. Sayang, kau dengar? Dia bilang dirinya Direktur Grup Shen. Aduh, Lin Tian. Kukira, istrimu, cuma pelaj, ternyata. Aduh. Dia orang gila. Wahaha aduh. Ini. Deluzia? Hei Direktur Liu, apa? Anda mau datang ke desa Linjia? Oke, aku tunggu. Iya, oke. Dasar si cantik. Katanya, kau Direktur Grup Shen. Dongaria. Sebentar lagi, Direktur Grup Shen, Liu akan datang. Aku mau lihat kau, pura-pura sampai kapan. Ya ampun, benar-benar. Bukan Kiliarga, tapi kompak saja. Lin Tian SI Sampa, bawa anggur palsu, untuk ultah kepala desa. Dasar perempuan, sok jadi Direktur Grup Shen. Haha. Dasar sampah. Dengar, mulai hari ini, Lin Tian, di kota selatan. Takkan punya tempat, Grup Shen akan hancurkan. Oh, kalau begitu. Mulai hari ini, kau dipecat dari Grup Shen. Di kota selatan, tak ada yang mau bekerja. Dasar, perempuan delusi, sok jadi, Direktur Grup Shen. Dongaria. Kau, cuma pelaj. Berani hina ibikir, kau cari mati. Kau. Cari mati. Berhenti Samuel. Hari ini, kan ultahku yang tua ini. Kau bukan cuma bawa anggo palsu tipu aku. Bawa 2 orang, wanita sinting, suka sembarangan pukul orang. Benar-benar tidak tahu aturan. Sekarang, aku umumkan. Mulai hari ini, Lin Tian, dari desa keluarga Lin, dicoret namanya. Kalian, cepat pergi dari sini. Hei Kek, kok tidak bisa bedain benar salah? Sudah pikunnya? Sudah. Istri. Yuchu. Ayo kita pergi. Berji. Sudah mukul mau kabur, hari ini kalian. Siapapun takkan bisa pergi. Tempet kampung gan ini. Susah banget nyarinya. Aduh, Direktur Liu, Anda sudah datang. Kepala desa, ini adalah Direktur Liu dari Grup Shen. Hanya karena menghormati saya, datang khusus memberi selamat ulang tahun. Pak, Direktur Liu, kedatangan Anda sungguh membuat desa kami bercahaya berkilauan. Lin Feng adalah bawahanku yang terpilih. Kalau bukan karena dia, siapa mau datang? KI Tempet kampung gan begini? Iya, Direktur Liu, Anda orang penting. Kami terlalu sederhana di sini. Aroma ini sangat familiar. Aduh, Direktur Liu, Anda sedang apa? Ini cuma buruh kasar yang ngasih minuman palsu. Direktur Liu, kalau mau minum, saya punya. Guo Jiao 1893 80 tahun.
Nanti kita minum bareng. Eier. Ini dia aromanya. Initian Ma Orang Kelas Premium 100 tahu. Minuman mewah begini. Siapa yang numpak? Direktur Liu, ada apa dengan Anda? Ini cuma minuman palsu. Minuman oplosan. Dengar ya. Initian Ma Orang Kelas Premium 100 tahun. Nilainya 20 miliar. Di seluruh dunia koleksinya. Hanya beberapa botol. Ini tidak mungkin. Direktur Liu, masa sih ini, yang 20 miliar. Beruzia Santin, Tian Mao Wang Premium. Apa Onda Saladia? Ini yang dari Burulin Tian. yang ngasih minuman palsu. Dulu, saat di grup Shen, pesta IPO mereka, saya beruntung. Sempat mencicipi minuman ini. Aromanya. Takkan pernah terlupakan. Pasti tidak salah. Apalagi, di lelang Provinsi Selatan kemarin, sebotol Tian Mao Wang 100 tahun, baru saja dibeli. Seharga 20 miliar. Senilai 20 miliar, Tian Mao Wang 100 tahun. Minuman dari Lin Tian ini ternyata bernilai 20 miliar. Minuman 20 miliar. Dihancurkan kepala desa tua. Ya ampun. Anger 20 juta. Malah aku sendiri yang menjatuhkannya. Ini semua gara-gara kalian berdua. Dasar brengsek. Tidak mungkin. Pekerja kasar ini mana mungkin mampu membeli anggur 20 juta? Pasti dia yang mencurinya. Meskipun anggurnya asli, tak mungkin dibeli Lin Tian. Pasti dia yang nyuri. Benar, sudah pasti. Lin Tian yang nyuri. Cepat panggil polisi, suruh dia ganti anggurku. Lin Tian, anggur semahal ini, berani kau mencurinya? Direktur Liu, Lin Tian inilah yang mencuri anggur mahal. Oh iya, si jalang itu juga. Berani pura-pura jadi. Direktur grup Shen. Aku ingin lihat siapa berani mengaku. Direktur grup Shen. Si cantik itu? Buta matamu. Ini chairman grup Shen. Nyonya Shen, Nona besar. Kenapa kalian berdua ada di sini? Direktur Liu. Kopangil si kantik ini. Shen. Nyonya Shen. Berani kau panggil Nyonya Shen si kantik. Mau cari mati ya? Dia benar-benar Sherman Grup Shen. Tidak mungkin. Si cantik ini cuma pelacur. Diam. Kau. Si cantik berani menghina nona besar. Mau mati. Nona besar. Ngapain repot dengan orang begituan? Kalau mau menghukum, serahkan ke saya. Jangan kotor tanganmu. Nyonya Shen. Orang ini, dia pengya. Dai pikat. Di Blackcliff di kota selatan. Yuait dia highlang dari sini. Siap. Sini pengawal. Bawa keluar. Nyonya Shen. Saya salah. Maafkan saya. Salah? Tadi menghina suamiku. Gak merasa bersalah ya? Lepakin. Kakak Tian. Kita kan saudara. Dari kecil bareng. Bilang ke Nyonya Shen. Maafkan saya. Lin Tian, Kak Tian, jangan suruh Nyonya Shen memecat Kak Feng. Kalau dia dipecat, keluarga kami gak bisa hidup, Kak Tian. Ayo pergi. Tuan Chi, katanya keluarga Shen gampang diambil? Tuan Shaquan, Kaisar Medis Jepang. Masalah ini, Jepang minta penjelasan. Paduka Pangeran. Ini, salah si tua itu. Awalnya, sudah sewa 2 penembak. Bunu Shen Yuan. Tapi dia, selamatkan Shen Yuan. malah putuskan. Meridian Q. Aku harus membunuhnya. Orang yang kalian bicarakan, siapa sebenarnya? Sudah kuselidiki. Orang itu adalah orang desa Linjia. Kuma Rakyat Biasa. Rakyat Biasa Jie Yuzadai Pedulikan. Target kita adalah pemimpin naga Daxia, Jepang, jagoan nomor 1 Tuan Miyamoto. Sudah, lacak keberadaannya. Ada di kota selatan.
So, dia debutnya. Rencana invasi kita, Kedasha, takkan terhalang. Sekarang, Sipat kuasai, Kota Selatan. Semua klan di sini. Pemimpin naga Daxia harus ditemukan. Pas du Capongeron. Tenang saja. Azal Kuaze Shen Group. Kota ini sepenuhnya milikmu. Aku sudah punya rencana baru. Shen Yuan, Paling sayang adalah Shen Youchu. Kalau kita culik Shen Youchu, bisa pakai dia untuk ancam Shen Yihuan. Suruh serahkan grup Shen. Kali ini, jangan sampai gagal lagi. Siap. Yushu, untuk rayakan kesembuhanmu, aku siapkan pesta kecil datang malam ini ya. Kamu kan tahu. Ibu kelerengku kilyar malam. Minum alkohol juga dilarang. Sana, sembunyi-sembunyi aja. Sudah lama kita nggak ketemu, nggak usah minum alkohol deh. TAPI. Jangan banyak alasan. Udah ditentuin, nanti malam. Paman Lin, Paman. Ayah, ibumu suruh jagain kak, nggak boleh keluar. Aku kan baru sadar 3 bulan. Pengen jalan-jalan dikit. Terus gimana? Dengerin ibumu atau dengerin kamu? Ibu lagi nggak di rumah, ya dengerin aku dong. Gimana kalau, Paman Lin, ikut sama aku? Gone besar wezen aku? Aku mohon, Paman Lin. Baiklah. Hai, makasih Paman. Tapi janji satu hal, jangan kasih tahu ibuku. Nanti dia cerewet lagi. Oh. Paman Lin baik banget. Yuchu ini, jangan-jangan dia, saka sama Lintian? Kalau iya, bahaya nih. Kalian ngapain? Ibu pulang? Aku sama Paman Lin, lagi baca buku. Kan Paman? Iya, kami baca buku. Oh ya? Bu. Bukannya ibu ke grup Longteng, ketemu CEO wanitanya. Ivanka Tati, ketemu nggak? Aku minta banyak orang, tapi tetap nggak ketemu. Sayang, kenapa mau ketemu Ivanka? Paman Lin, Kilyarga Chi dan Xiao bersatu, ditambah kelompok misterius, sedang menekan grup Shen. Akibatnya aliran dana kami terputus, harus cari investor baru, kalau enggak, uang investasi nggak kembali, grup Shen bisa bangkrut. Xiao Danchi, mau hancurkan keluarga Shen. Nggak semudah itu. Oh begitu? Sayang, mau ketemu Ivanka gampang. Aku tinggal telepon, dia pasti datang. Kamu kira Ivanka, orang sembarangan? Dia itu, CEO grup Longkeng, wanita terkaya dunia. Kamu cuma telepon, dia langsung datang? Di dunia ini, Kara Dragon Lord, yang bisa suruh dia datang. Kalau kamu mau ketemu, sekarang juga aku panggil. Paman Lin, lucu banget deh. Kayak Dragon Lord Aya. Sedesu, aku tahu kamu hebat. Tapi urusan ini, serahkan ke aku. Kamu nggak percaya aku? Percaya kok, aku selalu percaya kamu. Urusan bisnis ini, serahkan saja padaku. Kamu, tinggal tenang di rumah jadi tuan. Nikmati hidup saja. Ini seperti apa ya? Aku seperti Gigo. Bukan. Sayang, kalau begitu, jika aku benar-benar tidak bisa menyelesaikan, baru minta bantuanmu. Oh. Sebentar lagi aku. Dia sudah tidur? Sudah. Ayo Dua orang ini. Aku tahu pasti ada masalah. Jangan mereka. Tidak boleh. Aku harus beritahu Youchu, Lintian adalah ayahnya. Lintian, Youchu, kalian jangan sampai salah langkah. Tugas yang kuserahkan, sudah diatur bagaimana? Tenang Kige, orangnya sudah siap, obat juga sudah disiapkan. Malam ini Shen Youchu pasti tidak bisa kabur. Dasar lacur, setelah kutangkap dia, untuk mengancam Shen Yihuan, ambil alih grup Shen.
Mainkan saja semaumu. Wahahaha. Yushu. Xiaoxiu. Dulu dengar kakek bilang, siapa yang bisa sembuhkanmu? Akan kodinikakan dengannya. Ini. Dia yang menyembuhkanmu? Yeah. Tak kuzangka, Shen Yuchu yang dulu sombong. Malah pilih pria tua begini. Memondia. Yang tumbuh tanpa ayah. Anak liar. Kurang kasih sayang ayah. Nikahi pria tua, masih bisa dimengerti. Benar juga, tapi Yuchu. Ku dengar pria ini cuma buruh kasar. Kau benar-benar tidak pilih-pilih. Siapa saja mau? Ah masa, buruh kasar? Pantasan saat datang, bau menyengat. Wah, ini bukan nona besar keluarga Shen? Katanya kenapa kita nih? Masih belum mati? Tuan Xiao, kau belum tahu ya? Kata Nona Shen diselamatkan pria tua. Bukan. Diselamatkan buruh kasar. Kakek Shen bilang, Siapa yang selamatkan dia? akan dinikahkan dengannya. Hahaha, putri keluarga Shen. Nikah dengan kakek-kakek? Tapi Bisa dimengerti sih. dia kok Tumbuh tanpa ayah. Haus kasih sayang ayah. Dengar baik-baik, meski usianya lebih tua, tapi lebih baik dari kalian semua. Aku memang mencintainya. Kenapa? Hari ini aku sudah payah menipu keluar. Benar-benar usaha keras dariku. Ning Sui bekerja dengan baik. Terima kasih Pujian Tuan Muda Xiao. Xiao Shui, kamu. Tuan Muda Xiao, dia sampai sekarang masih belum paham. Jongon Kamukira. Hari ini memanggilmu kemari untuk merayakan sesuatu. Jujur saja, aku yang menyuruh Ning Sui memanggil. Sudah datang. Jangan pergi dulu. Malam ini akan kubiarkanmu merasakan apa itu kebahagiaan sejati. Aku menganggapmu teman, Xiao Sui. Tapi kamu malah bantu Xiao Fan menipuku. Sialong. Tuan Muda Xiao mau memperhatikanmu. Itu kehormatanmu. Xiao Fan, Ning Shui, kalian keterlaluan. Keterlaluan. Shen Yushu. Apa kamu selama di rumah sakit, beberapa bulan, jadi rusak otaknya, lupa siapa aku? Berani bicara seperti ini padaku. Xiao Fan, apa maumu sebenarnya? Apa mauku? Shen Yushu. Hari ini ku minta kau merengek padaku. Tidak terima? Lawan pakai apa? Oh. Andalkan si tua ini? Kurang ajar, dasar tua bangka. Berani memukul Tuan Muda Xiao? Siapa yang beri kau nyali? Berani pukul Tuan Muda Xiao. Anak muda sekarang, kok begini semuanya? Apa dulu dia pernah menindasmu? Mereka bilang aku anak haram tanpa ayah. Xiao Fan dulu ngejarku, kudolak. Dia mau memaksaku, kutendeng dia. Sejak itu dia selalu menargetku. Bukannya kau cuma anak haram tanpa ayah? Tuan Muda Xiao mau memperhatikanmu. Itu kehormatanmu. Berani kau menolak. Shen Yuchu, hari ini kecuali kau. Tidur dengan Tuan Muda Xiao dan kami. Puaskan kami. Atau kau mati. Olanji lagi. Wah. Tua bangka. Hari ini kuulang 10 kali pun bisa. Shen Yuchu, harus tidur dengan kami hari ini. Dasar tua terkutuk. Berani kau Pukul dia. Belum ku kena ya? Dasar tua bangka. Kau mati. Yesus datang pun tak bisa selamatkanmu. Kubilang. Sekarang aku akan suruh Bos Hong membunuhmu. Kau mati. Sudah kubilang ke Bos Hong. Telepon dia. Tunggu saja. Paman Lin, Boss Hong Pengueza Nancheng. Salahku terlalu keras kepala. Memaksa Hillier. Bagaimana kalau kita pulang dulu? Mau pulang? Sudah terlambat. Hari ini tak ada yang boleh pergi. Penjaga. Tanpa izinku, tak ada yang boleh pergi hari ini. Shen Yushu. Lebih baik cepat-cepat. Minta maaf ke Tuan Muda Xiao. Kalau tidak, si tua itu takkan selamat. Sujud dan kau tahu ke Tuan Muda Xiao. Mungkin masih bisa. Selamatkan nyawa si tua itu. Aku pukul mereka tapi belum memukulmu ya. Kau. Anak muda sekarang, kok bisa sebodoh ini? Bicara mati-mati mulu. Pada buta hukum ya?
Hong Ye bakal datangi sini, gak bakal ada apa-apa. Paman Lin ada di sini. Aku gak takut apa-apa. Paman, ande kamu ayah kandangku. Sekarang juga. Oke, dasar tua bangka. Hong Ye sudah di jalan. Hari ini Kubunuko. Tu as. Siapa? Barani Baraninya Sakiti Young Master Shao. Hong Ye, ini dia kuli bangunannya. Cuma kuli bangunan. Barani ganggu Young Master Shao. Ku beri kau kesempatan. Sujud minta maaf ke Yang Masters. Cepat. Nanti ku biarin jenazahmu utuh. Hong Ye ya? Kalau gak mau sujud? WK. Gak mau? Di selatan kota ini. Siapapun harus sujud di hadapan. Dari gaya bicaramu, kayaknya cukup percaya diri. Kota siapa Onji? Dia bagian dari Long Wangfu. Long Wangfu? Kenapa aku gak tahu? Dasar kuli bangunan. Mana Pantatahu status Onji. Idiot. Menantu. Suamiku, cepat bawa Youchu pergi. Pergi. Hari ini tak satu pun bisa lolos. Kau hancurkan jalur energiku. Membuatku jadi sampah. Hari ini Kujan Punyawamu. Shihong, lepaskan istriku sekarang. Masih bisa selamat. Hahaha. Hari ini tu as non à dire. Apa bisa kau lawan aku? Mau menyelamatkannya, sujud dan sembahlah aku. Kuhancurkan tulangmu. Jika tidak, Shen Yuanpin. Semua akan mati hari ini. Jangan bilang aku zalimi kau. Sujud dan sembah. Ku biarkan mayatmu utuh. Suamiku, Tuan Hong dari Istana Naga. Kita tak bisa lawan mereka. Jangan pedalikan aku. Cepat bawa Youchu pergi. Tenang sayang, bahkan jika dia dari Istana Naga, sekalipun, pendosa takkan selamat. Dasar orang nekat. Kalau begitu, kukabulkan permintaanmu, Yunujia. Kuremehkan kemampuanmu. Jago bertarung ya? Sepandai apapun bisa hindari peluru? Suamiku, Paman Lin. Matilako. Tak tahu kemampuan diri. Ini mustahil. Suamiku, Paman Lin. Tuan Hong, tebak hari ini siapa? Yang mari. Aku atau kau? Kau bisa tangkap peluru? Coba tebak dia bisa? Suamiku jangan pedulikan aku. Diam, wanita cantik ini. Mencari maut. Baru mulai sudah marah? Ini baru permulaan. Sekarang juga sujud. Atau kubunuh dia. Tidak, suamiku bawa Youchu. Cepat pergi dari sini. Pergi. Dia takkan lolos hari ini. Tu as non. Lonte. Art. Jangan sok jagoan, bisa semena-mena di hadapanku. Aku dari Istana Naga. Kau sentuh aku hari ini, kau sudah mati. Bukan cuma kau, keluarga Shen. Ikan debasmi Istana Naga. Sudah dipikir matang? Mau cari bala bantuan? Dengar baik-baik, tak ada yang bisa selamatkanmu. Mulut besar. Kau tunggu saja. Halo, manajer Lu? Ini Hong kecil. Ada perlu apa? Perintik Harry Nyonya Utama. Sudah ada petunjuk. Namun selama penyelidikan. Ada yang Mengalanji dan menghina klan Naga Bangkit. APA? Ada petunjuk? Berani menghina pemimpin naga? Aku segera ke sana. Baik-baik saja. Kau akan mati, si pekandang. Aku akui kau punya skill. Tapi melawan klan Naga Bangkit, bagai manajer Lu datang. Kau tamat. Bocah tua. Hari ini kau pasti mati. Sayang, jangan pedulikan aku. Bawa Youchu pergi dulu. Tidak. Kalau mati, kita mati bersama. Jangan ngomong sembarangan. Surah IMU bawa kau pergi. Youchu. Dia adalah ayahmu. Kau tidak bisa. Aku tahu. Di mataku, Paman Lin sudah kuanggap sebagai ayah sendiri.
Yu Chu sudah menganggap Lin Tian sebagai ayah. Jangan-jangan mereka berdua. Tidak mungkin. Tapi tadi aku jelas dengar Yu Chu bilang. Istriku. Yu Chu. Tenang saja, aku takkan meninggalkan kalian. Hari ini aku mau lihat, apakah klan naga bangkit, berani mengganggu orang? Sebelum Maddie masih mau pentas, drama keluarga harmonis? Bocah tua, sudah mau mati. Mazi pura-pura. Aku akan membuatmu menyaksikan bagaimana dua gadis cantik ini dihabisi oleh anak buah. Sudah lama terdengar, ibu anak keluarga Shen cantik luar biasa. Hari ini aku mau mencoba. Kaki sudah patah. Mulut masih tajam. Menir Lu dari klan naga bangkit datang.